Simpati, memperhatikan penderitaan orang lain, tetapi perasaannya adalah perasaannya sendiri. Jenis simpati, simpati ingatan dan simpati imajinasi. Simpati ingatan ialah mencari pengalaman masa lalu untuk situasi yang mirip dengan situasi yang diamati pada pengalaman orang lain. Contoh, pecandu narkoba yang menjadi penyuluh pada pusat rehabilitasi. Simpati imajinasi meliputi perujukan imajinasi kita sendiri dalam situasi yang berbeda. Contoh, reaksi ketika seseorang menceritakan selamat dari kecelakaan yang fatal yang belum pernah kita alami. Empati, berada pada posisi orang lain, memahami orang yang tidak memiliki makna emosional bagi kita. Partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Mengembangkan empati. Pertama, mengasumsikan perbedaan. Kedua, mengenali diri. Ketiga, menunda diri. Keempat, melakukan imajinasi terbimbing. Kelima, membiarkan pengalaman empati. Dan yang terakhir, meneguhkan kembali diri. Konsep manusia antar budaya. Orang yang telah mencapai proses antar budaya yang kognisi, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas tetapi terus berkembang melewati parameter-parameter psikologi suatu budaya. Orang yang identitas dan loyalitasnya melewati batas-batas kebangsaan. Komitmennya bertaut dengan suatu perdagangan, bahwa dunia ini adalah suatu komunitas global. Secara intelektual dan emosional, terikat pada kesatuan fundamental semua manusia yang pada saat yang sama mengakui, menerima, dan menghargai perbedaan berdasarkan antara orang-orang yang berbeda budaya. Usaha-usaha pendidikan manusia antar budaya. Penggunaan bahasa nasional di forum resmi, penyajian beragam kebudayaan dengan porsi yang seimbang di berbagai media, sosialisasi budaya, dan tidak membedakan perbedaan budaya di berbagai lembaga dan institusi. Kontak antar suku melalui organisasi dan aktivitas seperti pertukaran pelajar dan sebagainya, perkawinan antar suku, antar etnik, pembangunan yang merata. Identitas etnik, pendekatan objektif, kelompok yang bisa dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya berdasarkan ciri-ciri budayanya. Pendekatan subjektif, suatu proses di mana orang mengalami atau merasakan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok etnik dan diidentifikasikan demikian oleh orang-orang lain. Model perubahan etnik, akulturasi, kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung. Perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Asimilasi, sejauh mana suatu kelompok yang semula khas telah kehilangan identitas subjektifnya dan telah terserap ke dalam struktur sosial atau kelompok lain. Akibat, kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Membaca bahasa tubuh. Ketika banyak menggunakan bahasa tubuh dan tidak banyak bicara, maka emosi yang dikomunikasikan secara nonverbal. Isyarat yang dapat disampaikan, alis mata, tangan, beradu pandang dengan mata orang lain dan berpaling, mengubah posisi duduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa tubuh. Latar belakang etnik, kelas sosial, dan gaya pribadi. Sekian dan terima kasih.